Kami bersyukur Tuhan untuk sore yang indah ini. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Engkau telah mati bagi kami, dan pada saat sore hari ini, kami bersama-sama umat-Mu, kami boleh bersuka cita merayakan kebangkitan-Mu. Engkau telah bangkit dan mengalahkan maut, sebagai bukti bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada sore hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik, pujian, penyembahan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Sama-sama pujikan. Sebesar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu
ajak jemaat Tuhan bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita sembah Dia. Roh dan kebenaran selamanya. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari menyembah, mari bersyukur, sebab Dia yang layak terima sembah, terima pujian. Haleluya. Yesus, Kau yang layak. Haleluya. Jangan ada yang berdiam diri. Mari sembah, pujilah Dia, sebab Dia yang layak terima sembah, terima pujian. Haleluya, haleluya. Yesus, sambil angkat tanganmu sama-sama naikkan pujian ini. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau
dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama kita berkata, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya melihat wajah-wajah penuh dengan sukacita sore hari ini, amin. Karena kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, mengizinkan, datang lagi, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, mengizinkan, datang lagi, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sambil angkat tanganmu sama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, siapa namanya? Yesus. Amin. Menyembuhkan, mengizinkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Sambil tepuk tangan di atas kepala semua. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, kami percaya Tuhan, kami tidak gentar menghadapi hari esok. Terus Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lebih bersukacita lagi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup kita lebih berarti karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Sebab Dia Raja, namanya agung dan mulia. Saya percaya Bapak Ibu bisa bersorak-sorai lebih dahsyat dari ini. Hari ini kita bersuka cita karena Dia telah bangkit mengalahkan maut. Mari bersama-sama bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian
terbaik bagi Dia. Sekarang angkat tanganmu sama-sama. Yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu bisa memberikannya lebih baik dari ini. Yang siap memberikan lebih baik untuk Tuhan, sorakan haleluya, haleluya. 1, 2, 3, go. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, Engkau teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan Rajaku. Sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bersukacita karena kita merayakan kebangkitannya. Amin. Musim silih berganti, tahun berganti tahun, tetapi kita percaya bahwa kasih Tuhan itu tetap sama. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kasih-Nya tidak pernah berubah. Masalah boleh datang menghimpit kita, tetapi kita punya Allah yang setia. Bahkan sehelai rambut pun jatuh, tidak akan diizinkan tanpa seizinnya Dia. Amin. Siapkan hatimu, teduhkan hatimu. Kita terima taburan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bersama-sama pujikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya,
percaya Tuhan, Engkau selalu menolong dan menjaga setiap kami. Engkau selalu memelihara setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan sambil pelan-pelan mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman kita. Dia Allah Immanuel. Dia selalu menjaga kita. Dia selalu memelihara setiap kita. Seumur hidupku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Satu kali lagi, nyanyikan dengan imanmu. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk rahmat dan kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini setiap umat-Mu boleh datang, merendahkan diri di hadapan-Mu, sambil terus bersuka cita dan bersorak-sorai. Sebab Allah kami yang digantung di atas kayu salib, berkorban bagi hidup kami manusia dan menyelamatkannya, bukanlah Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang mengalahkan maut. Oleh karena itu Tuhan, kami datang ke tempat ini beribadah dengan hati yang penuh syukur dan penuh sukacita, sebab Allah yang hidup itu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, lawat umat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Setiap kami akan mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu akan disampaikan bagi hidup kami, memberi pengharapan, memberi kekuatan, mengubah hidup, memberi nasihat, bahkan memberi teguran di dalam hidup kami. Dan firman-Mu dapat membentuk hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat melihat Yesus Juru Selamat yang terus menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami yang paling subur, supaya benih firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan berbuah-buah bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Disambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat sore. Kehujanan tadi ya. Puji Tuhan, perjuangan Anda datang ke tempat ini dan beribadah tidak sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan hari kebangkitan Kristus. Kemarin kita merayakan hari Jumat Agung. Sekarang kita merayakan kebangkitan Kristus. Di dalam semua rangkaian hari-hari penting di dalam hidup orang percaya, orang-orang Kristen. Ada Natal, ada Paskah, ada Pentakosta. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya Paskah adalah hari raya yang terbesar dari semua hari raya yang ada. Baik orang Yahudi maupun orang Kristen juga merayakan Paskah, tapi Paskah mereka berbeda. Paskah mereka adalah Paskah keluar dari tanah Mesir. Paskah kita adalah Paskah
merayakan kemenangan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus bangkit itu adalah sejarah. Yesus bangkit itu bukan dongeng belaka. Sebab kebangkitannya disaksikan lebih daripada 400 orang. Di dalam pengadilan seperti Pak Endras kemarin katakan, dibutuhkan 1 atau 2 orang saksi untuk menyatakan bahwa kasus itu bisa dapat dipercaya. Ini lebih dari 2, bukan? Ini lebih dari 100, bukan? Dan sejarah mencatat dari tulisan-tulisan dan perkamen-perkamen bahwa benar ada satu pribadi yang mengalahkan maut. Murid-muridnya dan semua orang yang melihatnya ketika dia memasuki kota bahwa Yesus memang hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita juga akan melihat dan terus mencari, menemukan Tuhan yang hidup di dalam kehidupan dan perjalanan kita. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 5 sampai 6. Matius pasal 28 ayat 5 sampai 6. Berbunyi demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Waktu malaikat itu menunjukkan sesuatu kepadanya, dia tidak menunjukkan separuh-separuh. Dia tidak sedang membutakan mata mereka dan mengambil separuh kebenaran, menipu mereka semua. Tidak, perempuan-perempuan itu pada minggu pertama pagi-pagi betul, mereka datang ke makam Yesus hendak meminyakinya karena Yesus belum dibersihkan waktu dia diturunkan dari atas salib itu. Dia masih dipenuhi dengan darah, sehingga dipercaya ada satu kain yang bernama kain turin. Kain turin itu adalah kain di mana adalah kain kafan yang menutupi Yesus. Sehingga orang dapat mereka-reka bagaimana wajah Yesus melalui kain turin itu. Pada waktu itu belum ada foto, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa Yesus digantung di atas kayu salib dan seluruh dan sekujur tubuhnya dipenuhkan dengan darah. Karena terburu-buru mereka menurunkannya dan segera mengkafaninya dengan kafan yang putih. Sehingga bercak darah itu menempel di kain kafan yang putih itu. Dan kain turin itu konon katanya, belum tahu benar apa daya. Tapi masuk akal juga Bapak Ibu ya. Diturunkan, dikafani, kemudian dimasukkan ke dalam makam. Waktu dia bangkit, Petrus melihat kain kafannya sudah ada di sebelah rapi tersebut. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, perempuan-perempuan ini dia bukan hanya melihat sekejap dan mendengar hanya sekejap. Tetapi lihatlah malaikat itu berkata, "Ia yang disalibkan itu tidak ada di sini." Dia tidak cukup sampai di sana. Dikatakan bahwa dia bangkit. Sebab jangan sampai perempuan-perempuan ini salah paham. Dia tidak ada di sini. Jangan-jangan dicuri ya. Jangan-jangan diambil orang. Tidak, malaikat itu melanjutkan. Dia bukan dicuri, dia bukan diambil. Tetapi dia telah bangkit. Kemudian dia mengingatkan kepada perempuan-perempuan itu. Dia telah bangkit seperti apa yang dia sudah pernah katakan kepada kalian. Kemudian lagi, untuk lebih lagi membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang bangkit. Malaikat itu bilang, "Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Betul-betul tidak ada dan kosong. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi pagi kita melihat bagaimana Thomas tidak percaya keberadaan Yesus yang bangkit. Pada sore hari ini kita akan melihat sisi lain daripada kisah kebangkitan Kristus yang terus menambah dan memberikan iman yang melompat,
yang memberikan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi iman yang dinamis akan terus bekerja di dalam hidup kita menuju iman yang sempurna membawa kita ke sorga yang mulia. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 25. Bapak Ibu, saya ingin memotong ayat ini, tapi ketika saya potong ayat ini akan terlepas dari konteksnya sehingga kita tidak mengerti kisah keseluruhannya. Maka dari itu saya akan membacanya ayat yang panjang ini menjadi kisah yang utuh sehingga Bapak Ibu semua kita bisa mendapatkan berkat secara utuh dan tidak salah paham dengan kisah penampakan Yesus dari kebangkitan yang luar biasa ini. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 25. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu juga bisa membaca dalam hati dan dengan sabar melihat dan menyimak firman Tuhan ini. Sebab begitu banyak berkat ada di sini. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Artinya apa Bapak Ibu? Semua orang di Yerusalem tahu kisah tentang penyaliban. Makanya disebut sejarah dan ini bukan dongeng. Katanya kepada ayat 19, katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kematian Kristus betul-betul menghancurkan. Kematian Yesus betul-betul merusak pengharapan dan impian murid-muridnya. Walaupun kebangkitannya sudah terjadi, mereka sangat terpengaruh oleh apa yang sudah terjadi 3 hari yang lalu. Mereka merasa tidak berdaya, mereka merasa kecewa, mereka merasa putus asa, mereka merasa tertinggal. Dan pada saat itu Yesus bertemu dengan mereka berdua dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Ini sebuah kisah, salah satu kisah dan bukti bahwa Yesus itu telah bangkit. Awalnya kita membaca Matius pasal 28 ayat 5 sampai 6, perempuan-perempuan itu melihat. Dan berita itu ternyata sudah sampai kepada murid-murid yang lain tentang bagaimana Yesus itu bangkit. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Saya merasa bahwa kita akan mengerti seperti apa murid-murid itu merasakannya. Mungkin kita bertanya-tanya apa hubungannya kebangkitan dengan situasi hidup kita sekarang ini. Mungkin kita bertanya-tanya apa korelasi antara hidup kebangkitan Kristus dengan keadaan kita yang sekarang ini. Itulah yang akan kita dengar dari semua penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana menghadapi situasimu melalui iman kepada Kristus yang sudah bangkit. Dan menjadi pelajaran penting yang harus kita ambil. Apa yang terjadi dalam perjalanan di Emmaus itu untuk mencari Tuhan yang hidup. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mereka belum melihat secara nyata apa yang dikatakan oleh teman-teman mereka bahwa Yesus sudah hidup. Tapi mereka sudah mendengarnya. Seperti tadi pagi yang kita lihat betapa Thomas tidak mempercayai Tuhan dan Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Perhatikan baik-baik, kita akan mengevaluasi kehidupan kita dan menjadi korelasi yang baik dan penting di dalam kehidupan kita menjalani perjalanan iman dalam mencari Tuhan yang hidup di dalam hidup kita masa kini. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 15 sampai ayat 16 dituliskan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara perhatikan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Perhatikan baik-baik bahwa murid-murid ini berada di bawah sebuah kendali. Saat mereka berbicara, saat mereka berdiskusi, mereka sedang dipengaruhi oleh sebuah kendali dan keadaan. Yang mengambil kendali dan keadaan hidup mereka sehingga kendali emosi mereka juga diambil alih oleh situasi dan keadaan. Melihat wajah mereka muram, mereka sedih, mereka kecewa. Saudara dikasih dalam Tuhan, tidakkah ini menunjukkan bahwa murid-muridnya sedang berada di dalam sebuah kendali yaitu namanya situasi. Oleh karena itu hal pertama yang perlu kita pelajari dalam mencari Tuhan yang hidup, jangan pernah kita terganggu dengan situasi. Iman percaya kita bukan tergantung situasi. Kalau diberkati, haleluya, puji Tuhan. Kalau tidak diberkati, kita murung bersedih. Tuhan yang hidup itu tidak ada. Saudara, situasi dapat mengombang-ambingkan iman kita. Oleh karena itu jangan mau kita terganggu oleh situasi. Oleh karena situasi ini emosi mereka juga terganggu. Diambil alih. Mereka menjadi muram, sedih. Karena mereka belum bertemu dengan Yesus yang katanya sudah dibangkit. Emosi mereka terganggu. Itu menyebabkan iman mereka juga terganggu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah terjadi 3 hari yang lalu Bapak Ibu. Mereka masih memikirkan bagaimana kejamnya manusia, para pemimpin agama itu menyalibkan Yesus. 3 hari yang lalu kejadiannya. Mengganggu keadaannya, mengganggu emosinya, dan menggoyangkan. Oh, ternyata Dia yang begitu baik, Dia yang melakukan banyak perkara yang baik, sudah mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, situasi dan emosi yang mengganggu itu adalah senjata ampuh iblis untuk membuat kita tidak beriman. Berapa kali situasi dan kondisi memaksa saya dan Anda meragukan pertolongan Tuhan.
Berapa kali situasi dan kondisi membuat kita tidak percaya kepada Tuhan lagi. Meragukan kuasa yang besar itu bekerja. Kita tidak percaya kepadanya. Saudara, ini adalah senjata yang ampuh untuk menggoyangkan iman saya dan Anda semua. Oleh karena itu hal pertama yang perlu kita pelajari, jangan sekali-kali hidup kita bergantung, iman kita bergantung kepada situasi dan kondisi. Sebab situasi dan kondisi akan terus berubah dari hari ke hari. Kadang-kadang kita moodnya bagus, kadang-kadang kita bad mood, moodnya jelek. Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita berusaha, situasi bagus kita mendapatkan untung. Kadang-kadang kita mengalami hal yang buruk, ditipu, dilarikan orang, atau tidak memperoleh keuntungan, perhitungan yang meleset. Apakah itu mengganggu iman kita? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, di dalam menghadapi situasi dan kondisi kadang-kadang kita terlalu panik. Tidak peduli, jemaat, pendeta juga sama, panik. Sehingga memang harus ada seseorang yang datang untuk mengingatkan. Tenang, tarik nafas dalam-dalam, mulai tenang, supaya engkau dapat berpikir jernih. Saya kasih dalam Tuhan, berapa kali saya harus konseling keluarga, ketika panik terjadi, kemarahan saling mencecar satu dengan yang lain, saya bilang tenang, jangan pernah mengambil keputusan waktu panik. Jangan pernah mengambil keputusan waktu marah. Sebab waktu engkau sedang marah mengambil keputusan, banyak-banyak keputusan itu kan salah. Jadi bagaimana? Seperti firman ini katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sudah dikasih dalam Tuhan, jangan terganggu dengan situasi. Kalau situasi itu mulai menguasai hidupmu, firman Tuhan bilang, jadilah tenang, mulailah berdoa. Supaya keputusanmu adalah keputusan yang betul-betul berasal dari Tuhan, bukan dari dirimu yang sedang panik dan sedang terganggu emosi oleh situasi. Karena itulah yang dipakai oleh iblis untuk merusak iman kita dan keadaan kita. Baik keluargamu, baik perekonomianmu, maupun itu juga kesehatan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, banyak orang yang karena pikiran dan situasi kesehatannya terganggu. Betul tidak? Bukan karena apa-apa. Bukan karena makanan, tapi karena pikiran. Dicari penyakitnya apa? Oh, pikirannya. Ya. Kepikirannya. Jadi pikiran itu mempengaruhi soma kita. Ya. Mempengaruhi hidup kita, tubuh kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, untuk meningkatkan imun tubuh, pikiran kita harus juga dikuasai. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, coba perhatikan, ini perjalanan di Emmaus. Lukas pasal 24 ayat 25 dituliskan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, Yesus memarahi mereka karena mereka meragukan firman Tuhan. Yesus memarahi mereka karena mereka tidak percaya kepada firman Tuhan yang sempurna.
Seperti apa yang sudah dikatakan oleh para nabi, dituliskan di dalam kitab-kitab. Kenapa kamu tidak percaya? Percayalah. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan juga mengingatkan saya dan Anda jangan pernah meragukan firman Tuhan. Pertanyaan firman yang mana ya? Aku tidak pernah baca sih. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan memiliki tujuan di balik semua yang terjadi. Mesias harus menderita atas semua itu. Lupa enggak kamu apa yang ditulis oleh para nabi? Kenapa kamu meragukan apa yang ditulis oleh firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Karena firman itu lalu begitu saja di dalam kehidupan. Seakan-akan firman itu tidak berarti apa-apa. Bukankah itu juga menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada firman? Orang Kristen harus baca firman. Orang Kristen harus merenungkan firman setiap hari dengan cara yang sederhana sekali, tidak apa-apa. Kalau di keluarga kami, Bapak Ibu, ya, malam mau tidur, baca Alkitab. Ayo, giliran semuanya berkhotbah, kecuali Cici Iu. Ya. Mendengarkan, mendapatkan berkatnya, merenungkannya, kemudian mendoakan yang sakit, mendoakan jemaat dalam kesulitan. Ya, saya selalu doa, Tuhan Kau gembala yang agung. Aku tidak bisa mengikuti satu persatu keadaan jemaatku, tapi Engkau tahu, kasih mereka kelepasan Tuhan, kelegaan di tengah kesulitan ini. Pesan saya Bapak Ibu, bacalah firman Tuhan. Kemudian hidupilah firman itu dan percayalah. Maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus menjelaskan kepada mereka arti tersembunyi yang ditulis di kitab suci. Dia menjelaskan kepada mereka apa yang dia katakan. Sudah dikasih dalam Tuhan. Tuhan punya cara yang berbeda dengan yang lain. Yang dunia kerjakan. Sebab Tuhan punya rencana dan tujuan yang mulia. Mungkin tidak sama dengan rencana saya. Mungkin tidak sama dengan tujuan hidupku. Sudah dikasih dalam Tuhan. Murid-murid menyangka, murid-murid mengira Yesus akan menggulingkan kerajaan Romawi dan menjadi raja orang Yahudi. Saudara, kebanyakan dari antara kita juga merasa seperti murid. Ketika keinginan kita tidak terwujud, kita menjadi marah, kita menjadi kecewa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus kemudian menegur mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, lalu bagaimana kita mengetahui kehendak dan tujuan Tuhan? Tidak lain tidak bukan dengan cara menyelami firman. Saudara, saya sedang serius loh berkata begini Bapak Ibu. Sebab begitu banyak orang Kristen yang tidak pernah baca ayat demi ayat firman Tuhan. Ayo jujur dalam hati. Engkau lakukan apa enggak? Kalau engkau melakukan puji Tuhan, kalau engkau tidak melakukan, mulailah hidupi firman itu. Mungkin engkau adalah pelayan Tuhan atau siapapun yang dengan kesibukan rohanimu, engkau nampak begitu baik, baik saja. Tetapi iman rohanimu tidak pernah kau isi. Dengan kitab-kitab yang dituliskan, menjadi pembelajaran, dan menjadi tuntunan hidup kita. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. 2 Petrus, pasal yang ketiga ayat 9.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kehendak Tuhan itu berbeda dengan kehendak kita manusia. Tuhan itu sempurna dan tak pernah keliru. Manusia tempat dosa, penuh kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu firman Tuhan menulis begitu banyak janji-janjinya di dalam hidup manusia. Dan tidak satu pun janji itu tidak digenapi. Ketika nubuatan tentang kelahirannya digenapi, nubuat tentang kematiannya digenapi, nubuat tentang kebangkitannya digenapi, nubuat tentang kenaikannya ke surga digenapi. Kita juga harus percaya, nubuat tentang kedatangannya kedua kali pasti akan digenapi. Oleh karena itu, perhatikan apa yang ditulis oleh firman Tuhan yang sempurna itu. Mengajarkan kepada kita untuk tidak lena dan tertidur di zaman yang semakin bengkok ini. Membuat segala hiruk pikuk dunia, kelelahan ini, kita lupa kepada Tuhan. Sebab kita merasa bahwa Dia masih lama kembali. Kita juga melihat sebuah berita bagaimana Amerika begitu bersuka cita, bagaimana negara Cina juga bersuka cita karena berhasil mengirimkan pesawat dalam misi mereka ke Mars. Dan mulai meneliti bebatuan di sana apakah ada oksigen dan kehidupan. Dipercaya di Mars ada air. Kalau ada air berarti bisa hidup di Mars. Saudara, mereka mulai patok-patok Mars itu Bapak Ibu. Ini punya Amerika, ini punya Cina. Ya. Uni Emirat Arab juga mengirimkannya. Indonesia ambuh kapan Bapak Ibu? Si ribut bom. Ya. Nenek Mar kesuan sian. Kadonan. Bapak Ibu sudah gak sadar apa yang mereka katakan? Hikmat manusia. Nanti kalau bumi sudah tua, karena di kutub sudah mencair, bumi ini rusak dan tenggelam, kita pindah ke Mars. Bapak Ibu pindah dari Stono Bertek sana ke sini Bapak Ibu. Pak Titus ngangkat kolkas setengah mati. Aduh Pak, ojo pindah mana ya Pak ya. Dari gang 2 menuju sini Bapak Ibu. Pikir mereka, kalau dunia ini hancur, kita pindah ke Mars, hidup lagi di Mars. Sudah dikasih tahu. Kita rasanya begitu cerdas, begitu pintar ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab, kita begitu bebal, dungu dan bodoh. Pikir kita bisa lari dari semua itu. Bukankah Tuhan bilang semuanya akan hancur, jagat raya akan hancur? Perhatikan baik-baik. Sudah dikasih dalam Tuhan. Jalanku bukanlah jalan. Ketika mereka masih terkenang 3 hari yang lalu. Masih juga teringat bagaimana Petrus hendak membela Yesus. Sehingga Yesus bilang, bukan itu yang aku mau. Misiku harus terlaksana. Untuk menyelamatkan manusia. Mereka termasuk murid yang ini. Yang ke jalan ke Emmaus ini. Mereka mengira bahwa Yesus harus menjadi raja. Untuk menggulingkan penjajahan Romawi. Sebab pada waktu itu Yerusalem sudah dijajah oleh Romawi. Dan mereka kejam sekali. Selanjutnya guys. Dalam Lukas pasal 24 ayat 29 dan 30 menuliskan begini. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari ini telah
menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Yesus berjalan bersama mereka sampai hari gelap. Yesus pergi dan berjalan bersama mereka untuk mengambil peran, mengambil alih situasi yang sedang menjerat mereka. Dengan cara apa? Mendominasi kehidupan mereka dengan masuk ke rumah, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan. Saudara kasih dalam Tuhan, dikonfirmasi bahwa dia hidup. Konfrontasi kehidupan yang diperlihatkan kepada mereka ketika dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya di hadapan mereka. Murid-muridnya pada waktu itu mulai melihat dia dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus sendiri. Setiap orang pernah mengalami perjalanan Emmaus, Bapak Ibu, saya dan Anda. Dan kehidupan ini seperti perjalanan dua orang ini menuju ke Emmaus. Mereka berjalan hingga hari gelap. Tanpa sadar mereka diiring oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dalam Tuhan, kita mengalami banyak kegelapan malam di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga kita tidak bisa melihat. Tapi mulai sekarang kita percaya bahwa Allah itu hidup. Dia mengiring kita dalam perjalanan kita setiap hari. Ini menjadi kelegaan bagi kita. Walaupun mereka kecewa, walaupun mereka putus asa, walaupun mereka kehilangan pengharapan, tapi mereka tulus. Tuhan tidak meninggalkan orang semacam ini. Dia terus berjalan selangkah demi selangkah di dalam diskusi, di dalam pembicaraan. Yesus ada mengiring mereka di dalam kehidupan mereka. Di jalan mereka diserta oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sadarilah bahwa segala perjalananmu selangkah demi selangkah ada Tuhan mengiring hidupmu. Waktu engkau takut, waktu engkau kecewa, waktu engkau menangis, ingat baik-baik, Dia sedang mengiring engkau, Dia ada di sisimu. Dia terus berjalan hingga hari mulai gelap. Dia tidak meninggalkan mereka sedetik pun. Bahkan dia masuk ke dalam rumah. Kemudian mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Biarlah hatimu semua terbuka. Ketika kesedihan menguasai hidupmu. Kekecewaan, putus asa, kesesakan sekalipun Bapak Ibu. Ketika Dia ada mengiring dan kau membuka hati, Dia akan masuk ke dalam hatimu. Mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan di hadapanmu. Sehingga matamu seperti murid ini terbuka dan melihat bahwa yes, Dia ada dan Dia hidup. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan. Hidup itu begitu loh Bapak Ibu. Kalau engkau lagi kesulitan, engkau dalam kesusahan. Yang pertama perlu kita ingat. Walaupun pikiran mereka tidak bisa mereka kendalikan, sehingga mereka tidak bisa melihat Tuhan. Tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dombaku sesat, aku mencarinya. Dombaku sesat, aku terus mengiringnya. Selangkah demi selangkah. Tangisanmu tak pernah sia-sia. Penderitaanmu Dia mengerti. Oleh karena itu buka hatimu supaya Dia masuk, mengambil roti,
mengucap syukur, memecah-mecahkan di hadapan-Mu. Dan pada waktu itulah terbukalah mata mereka. Dan mereka melihat Yesus, Juru Selamat. Oh, berarti perjalanan kita. Makanya hati kami kok berdebar-debar. Hati kami begitu kuat berdebar-debar. Sebab Dia yang mengiringi jalan hidup. Walaupun mataku tak melihat. Tapi hatiku berdebar-debar. Saudara, ketika kesulitan datang, kita tidak ngerti bagaimana mengatasi kesulitan. Dengar baik firman Tuhan hari ini. Dia tetap sertamu. Walaupun kau tidak melihat Dia ada di sebelah. Dia sedang merangkulmu. Dia sedang berjalan dan bercakap-cakap denganmu. Sudah dikasih Tuhan. Murid-murid juga bercakap-cakap. Cuma tidak jelas, tidak ngerti. Sampai ketika Dia masuk ke rumah dan mengambil alih semua peran kesulitan murid-murid itu. Mengambil alih situasi yang membuat mereka kecewa dan sedih itu. Saat itulah mereka melihat Yesus. Saudara, kalau engkau tidak melihat Yesus, bukan berarti Yesus tidak menyertai. Ketika engkau membuka hati, engkau lebih tahu bahwa Dia betul menyertai. Sebab terbukalah mata murid-muridnya melihat bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Dan hidup yang mereka jalani dengan penuh kekecewaan digantikan dengan sukacita. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau beserta, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Setiap orang mengalami titik tertentu di dalam perjalanannya ke Emmaus. Bapak Ibu, mungkin saya gembala tidak maha tahu melihat semua keberadaan. Sehingga saya berdoa, Tuhan, Engkaulah yang mengetahui isi hati. Kau yang mengetahui kekecewaan dan penderitaan. Hari ini Bapak Ibu, buka hatimu dan biarlah Dia masuk ke dalam rumahmu. Saudara, memulihkan harapanmu. Yang terpenting ya Tuhan, biarlah Dia menjadi Tuhan atas hidup. Dia bangkit Bapak Ibu, kita tidak perlu bersusah hati. Dia bangkit, kita harus bersorak-sorak. Sebab Dia bangkit memberi pengharapan yang besar. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Dan kita akan bersuka cita sebab Allah kita bukanlah Allah yang mati. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, maut telah dikalahkan. Kita lebih dari pemenang. Ayo kita bangkit berdiri. Yesus hidup.
berdoa, sadarilah bahwa kehidupan kita disertai oleh Tuhan. Perjalananmu yang penuh kegelapan sekalipun disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan datang kepada perempuan-perempuan yang ada di kubur. Jangan takut, sebab Dia telah bangkit. Allah kita adalah Allah yang hidup, yang menyertai kita selangkah demi selangkah. Allah kita bukanlah Allah yang mati, yang tak dapat berbuat apa-apa. Hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Biarlah firman itu rema, mengerjakan sesuatu. Tuhan, kami mau buka hati supaya Engkau masuk, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, supaya kami bisa melihat Engkau di dalam segala kesulitan dan kegelapan hidup ini, Tuhan. Engkau melihat keberadaan kami masing-masing, Engkau melihat kesulitan kami masing-masing. Engkau melihat, Tuhan, dan kami percaya Engkau tidak tinggal diam atas hidup kami. Engkau menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu di dalam kami mencari Tuhan yang hidup. Biarlah kami melihat bahwa kuasa firman yang bekerja menguasai setiap hidup kami. Dan kami menemukan Engkau yang hidup itu memberi kehidupan kepada kami. Lihatlah hamba-hamba-Mu yang sudah hadir dalam ibadah ini. Kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah korban persembahan yang kami nyatakan, baik korban yang kami nyatakan sekarang maupun korban terbuka nanti kami pulang. Kami akan memberikan dengan cinta dan kasih yang besar. Sebab Allah kami yang hidup itu terus memelihara kehidupan kami. Takkan pernah goyah lagi iman kami. Takkan kami biarkan situasi menguasai iman kami. Tapi biarlah kami memberikan segala sesuatu bagi hormat kemuliaan Tuhan. Bahkan dengan hati yang cinta dan kasih yang besar kami memberikan korban-korban ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup ini, doa sembahyang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, Takkan jalan. Puji Tuhan ya, udah berapa pengumuman kasih Tuhan yang di rumah yang sedang beribadah karena sakit, karena sesuatu hal, dapat juga memberikan persembahan melalui rekening BCA di 033 194 3001. Rekening persepuluhan di BCA di 033 8888 191. Semuanya atas nama GBT Kristus Pengasih. Baik ya kasih Tuhan, setelah acara ini selesai, kita akan pulang dengan memberikan korban persembahan korban terbuka karena ini minggu pertama. Dan juga Bapak Ibu akan diberikan telur Paskah, ada ayat-ayat Paskah yang dimasukkan di sana. Nah tadi pagi saya melihat ada beberapa ayat-ayat Paskah yang terjatuh. Ya, sayang sekali ya terjatuh di depan. Jadi mohon ayat Paskahnya langsung diambil, dimasukkan ke dalam tas atau langsung dikasih di Alkitab, kemudian telurnya bisa dibawa pulang ya. Puji Tuhan. Dan semua ayat-ayat itu tentunya akan memberkati kita semua. Baik Bu, sebelum kita berdoa bersama-sama, tidak ada salahnya kita kasih selamat Paskah di sebelah-sebelah. Selamat Paskah ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Allah kita hidup. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, betapa mulianya Tuhan bagi hidup kami. Kami tahu kami disertai oleh Tuhan. Kami tahu di dalam kegelapan sekalipun, dalam situasi yang tak terkendali sekalipun, Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami membuka hati, mengundang Engkau untuk hidup di dalam hati, menguasai hidup kami dan memimpin kehidupan kami. Sehingga dalam perjalanan itu Tuhan, kami boleh dibawa ke dalam berkat-berkat Tuhan yang indah.
Terima kasih Tuhan. Kami teringat dengan saudara-saudara kami Tuhan, yang sedang terbaring sakit dan tidak bisa hadir dalam ibadah ini. Mereka punya kerinduan, tapi Tuhan tolong mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang susah Tuhan beri penghiburan. Yang dalam kesesakan Tuhan nyatakan hidup bagi mereka. Sehingga mereka tahu bahwa di dalam segala situasi yang sulit sekalipun, kami tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya Allah yang hidup. Dan kami siap melayani Allah yang hidup itu. Kami siap pergi seperti murid-murid diutus. Untuk pergi kepada bangsa-bangsa, memenuhi panggilan agung yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan melakukan dengan cinta dan kasih kepadamu. Sebab selama kami masih ada di dunia ini Tuhan, kami mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan embankan di dalam hidup kami dengan kasih dan cinta yang besar. Oleh karena itu izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu dengan urapan dan berkat yang dari Tuhan. Ayo kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hatimu, undang dia hadir di dalam hidupmu, supaya dia menguasai hidupmu. Urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Dengan kasih setiamu yang besar Tuhan. Selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi besar kasih setiamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih kamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, semua yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat yang besar yang diberikan dari sorga yang mulia. Berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya.